Oke bro sekalian, kita bakal langsung analisis saja hari ini ya. Game pertama dan game terakhir antara EVOS Legend melawan Geek Farm guys ya. Setelah menerima kekalahan kemarin EVOS ya, tentunya dia bakal ganti roster lagi ya. Dan kali ini kita lihat ada Donkey, ada Luminaire, ada Rexy. Jadi di sini mungkin ada yang satu bermain offlane di antara mereka bertiga, atau mungkin Rek yang bakal bergeser menjadi offlaner seperti kemarin. Dan mungkin Rexy yang bakal ngisi menjadi hard carry ya, kita belum tahu. Kita bakal melihat apa rencana daripada anak-anak EVOS di sini. EVOS di sini penting banget menurut gue buat memenangkan pertandingan hari ini. Sementara kalau Geek Farm sendiri sebetulnya kayak ya penting nggak penting lah ya. Mereka sebetulnya udah kayak hampir pasti tidak lolos. Cuma gue nggak tahu ya, bilang gue mungkin pasti nggak lolos sih menurut gue. Menurut gue udah pasti nggak lolos dan ya mereka tinggal main lepas aja. Dan kadang-kadang main lepas itu malah bikin jadi bagus gitu. Jadi nggak selalu main lepas itu jelek. Dan kita lihat di sini udah ada Parsha di band, Serena di band. Tentunya di sini Geek Farm bakal mencoba untuk ngambil Valirnya. Mungkin nggak sekarang sih. Mungkin bisa nanti kalau dia mau ngambil Valir. Karena di sini EVOS nggak mungkin pick Valir lagi. Ya, dan masih ada Kufra di sini terbuka, masih ada Chow. Digi juga masih bisa digunakan kalau mereka mau menggunakan meta hyper carry. Tapi karena di sini semenjak ada Ramzu dan Doyok, biasanya mereka lebih main ke dua buff sih. Jadi satu core menggunakan satu buff gitu. Meta biasa istilahnya. Cecilion di sini akan digunakan sama EVOS guys ya, karena kemarin benar-benar kayak capek banget mungkin ngelawan Cecilion daripada seorang Clay kemudian ya, yang menggunakan, menurut gue Cecilion salah satu Cecilion yang baik banget permainannya. Kufra dan Tamus yang bakal diamankan terlebih dahulu di sini sama Geek Farm untuk menambah apa ya istilahnya ya, gebrakan di early game. Ya biar initiate juga lebih mudah, terus Tamusnya juga kayak bisa, pokoknya Tamus itu kalau misalkan gak hanya buat offlaner tuh kayak bisa galak gitu guys mainnya menurut gua. Luminaire sementara akan mencoba sudah shadow pick Hylos, tapi sepertinya bukan Hylos yang bakal dipilih di sini. Hylos sebetulnya kombinasi sama Cecilion juga lumayan bagus ya, karena Hylosnya nge-slow, Cecilionnya bakal ngejar, tembak terus, itu bisa jadi kemungkinan ya yang bakal dimainkan. Tapi kita lihat Valir di sini bakal digunakan sepertinya Carmilla. Wow, Carmilla, Cecilion dan juga Valir itu kayak bertiga di tengah udah cukup banget tuh guys ya buat nambahin buat damage, buat genggingan itu semua udah cukup damage-nya. Mungkin mereka tinggal pakai dua hero lagi. Yang satu mungkin Uranus ya, offlaner, yang satunya lagi mungkin bisa hero-hero split kayak Hayabusa tuh menurut gua udah perfect banget, atau bahkan menggunakan Cloud di sini ya untuk melakukan split push, untuk membersihkan jungle gitu ya. Jadi mereka tuh enak banget karena nih tiga aja nih jalan bareng-bareng istilahnya. Kayak Carmilla stun, bob, ditembakin sama Valir ya, terus di flame shot udah pasti mati gitu guys ya. Damage burst-nya terlalu besar daripada anak-anak EVOS di sini. Sementara Geek Farm sendiri masih ngamanin Tamus, Kufra dan juga Granger ya, masih meta biasa aja di sini. Nggak ada yang begitu spesial dari draft pick Geek Farm. Ini EVOS kuat banget sih. Draft pick buat early game ini menurut gua bakal luar biasa galak ya. Tapi kita bakal lihat bagaimana mereka bakal di in game itu bakal serapi apa kali ini dengan kedatangan Rexy. Kemarin kalau boleh jujur Revici mainnya padahal nggak jelek guys ya. Nggak jelek, tapi mungkin mereka nggak cocok bermain, diganti lagi atau gimana gua nggak tahu. Ya karena sepertinya di sini EVOS untuk sampai di minggu ke-5 apa ke-6 sih minggu ini. Pokoknya udah sampai ke minggu yang sekarang ini aja, mereka masih terus berganti-ganti pemain terus, sepertinya masih mencoba mencari kecocokan. Karena kita tahu sendiri EVOS itu bukan tipe yang suka ganti-ganti pemain sebetulnya. Kayak di season lalu aja, mereka udah punya 5 orang itu, ya mempunyai sinkronisasi yang bagus. Mereka pakai itu terus dari awal sampai akhir, nggak pernah ganti sekalipun. Tapi kalau misalkan kali ini dia ganti-ganti terus, berarti mereka masih merasa kayaknya kita kurang cocok nih, atau kurang greget, atau kurang gimana gitu kan. EVOS akan langsung nge-ban Zas di sini, dan juga Geek Farm bakal ban Cloud-nya ya. Sepertinya nggak pengen seorang siapa nih, nggak tahu Rek apa Rexy yang akan menggunakan Cloud kalau misalkan bakal dimainkan juga. Dan di sini Geek Farm belum ada damage magical sama sekali, sementara EVOS ngamanin 3 hero magic semua sekaligus ya. Jadi mereka harus mungkin berpikir apakah mereka akan menggunakan assassin di sini, karena di situ lagi nih kayak anak-anak EVOS ini pada squishy nih ya, dari Cecilion, dari Valir ya. Mungkin menurut gua dibandingkan tadi dia pilih Granger, mendingan pilih one mungkin ya. Karena one itu kalau sekali lompat ya ke magic kayak gini itu kayak bisa chain kill gitu loh ya, gampang bunuh satu, kecuali mereka pakai Winter semua ya.
Kita lihat Aurora di sini satu-satunya mungkin support damage yang bakal tersisa, karena kalau Digi mungkin damage-nya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau dengan adanya Aurora mungkin akan membuat kayak anak-anak EVOS juga jalannya tuh sedikit ragu-ragu mungkin ya. Kayak gue mau lewat takut dihajar. Dan di sini akan ada pick Leomord sepertinya dan juga Uranus kah? Ini kalau misalkan kayak gini mungkin Leomordnya bakal jadi hyper carry atau mungkin Cecilionnya bakal dikasih buff biru guys. Sementara Geek Farm, Geek Farm ya. Apa nih yang hero yang terakhir bakal dipick? Ini Geek Farm bener-bener semua tergantung Granger kalau kayak gini ya. Grangernya kalau misalkan sampai kaya banget bakal bisa gendong, tapi kalau misalkan sampai Grangernya dibikin susah di awal-awal, bikin miskin, itu bakal agak sedikit bingung sih mungkin ya. Karena di sini damage-nya mungkin bener-bener nggak cukup buat masuk ke dalam seorang Uranus juga kan. Dan Doyok dari sini sudah men-shadow pick adanya pick Lancelot ya, salah satu hero kesukaan dari Doyok juga, dan Hayabusa sepertinya yang bakal akan digunakan untuk melakukan split push ya. Emang kayak tipikal-tipikal kayak gini di lawan assassin menurut gue cukup baik, tapi di sini one yang bakal mencoba finishing buat di late game-nya, sementara 3 trio match ini bakal menggila banget sih di late game. Dan walaupun kayak dari secara statistik EVOS tuh megang rate buat first blood kecil, tapi mungkin gue pegang di game ini bakal first blood EVOS sih ya. Karena dengan komposisi seperti ini, galak 3 flame shot, dan kenapa tidak dia melakukan first blood ya. Gitu guys, jadi analisis untuk draft pick-nya kita langsung saksikan ke dalam in-game. Oke, kita bakal lihat di sini One ya akan menggunakan One ya di sini. Jadi yang bakal menjadi hardcore-nya bakal si One, Rexy-nya yang bakal menjadi mid lane. Ya, dan tracknya bakal menjadi offlaner dengan Uranusnya. Jadi di sini bakal ada pergantian formasi lagi seperti dari EVOS ya. Bukan One dari kemarin bermain mid lane ya, bukan pada performa terbaiknya mungkin. Kita lihat Donkey bakal mencoba mendapatkan kill terhadap Doyok. Bener saja kan, kill pertama bakal diamankan sama EVOS karena emang tipikal permainannya kayak gitu. Jadi kayak nggak heran lah ya kalau misalnya mereka bisa mendapatkan first blood. Di sini kita lihat Ipin masih menunggu. Kita lihat kalau misalkan di sini match-matchnya pada lewat, kemungkinan bakal digaruk sama dia guys ya. Digaruk begitu saja. Dan kita bakal lihat apakah bakal dilakukan di sini rotasinya, karena di sini kita lihat Wong Koko ya dengan Auroranya nggak bakal berani maju-maju guys ya. Karena di sini menurut gue sekali kena flame shot ya, kalau nggak ada flicker itu Aurora sih rip banget sih. Mau ngapain lagi coba? Granger di sini kita lihat buff birunya belum ada yang ngambil. Di sini sepertinya anak-anak EVOS akan mencoba untuk menginisiasi, dan di sini anak-anak EVOS nggak penting banget ya buat buff itu ya. Dia nggak gitu peduli. Dia lebih milih ke arah push. Kita lihat Joker gini bakal langsung di attack. Kita lihat damage-nya masuk semua, tapi kita lihat EVOS udah benar-benar kayak all in banget ya tadi dengan skillnya ya. Tapi kita lihat di situ Tamus tanpa adanya Inferno juga nggak bisa melakukan apa-apa, masih menunggu. Karena di sini istilahnya EVOS menggunakan hero-hero early semua. Sementara Geek Farm di sini bakal menggunakan hero-hero kayak macam-macamnya ini guys ya, macam-macamnya Hayabusa ya, yang awal-awal nggak bisa terlalu rusuh. Terus kayak mungkin Tamus bisa rusuh, tapi kayak tetap aja kalau kena magic gitu banyak ya. Karena kalian harus tahu kan prinsip dasarnya itu assassin itu buat ngelawan mage ya. Terus fighter itu buat lawan assassin. Fighter itu buat lawan assassin, mage itu buat lawan fighter. Jadi kalau misalkan fighter diketemuin sama mage ya, itu boncos istilahnya guys ya. Tuh kita lihat ya. Dibakar-bakarin, ini siapa yang bisa nahan pergerakan dari 3 pemain ini? Mungkin kayak Geek Farm awal-awalnya pikir, oh ini kalau misalkan dia udah ambil Cecilion ya udahlah Valirnya berarti buat kita ya, pikir ntar aja. Tapi ternyata Valirnya di pick ya, terus Camillanya juga di pick ya. Habis semua match-nya guys ya. Tinggal tersisa seorang Aurora saja guys yang saya gunakan ya. Yang paling nggak laku sebenarnya di sini damage-nya, karena dia emang skill-skillnya mungkin bisa nge-lock ya, bisa nge-burst banget. Cuma permasalahannya dia bakal susah lari, nggak ada hero, nggak ada spell yang bisa kayak ngusir, nggak ada spell yang bisa. Kalau Valir masih ada kayak semi purify gitu ya dengan skill ultinya. Kalau Aurora sama sekali nggak ada guys. Jadi begitu dia ketangkap tanpa ada yang flicker mati. Jadi itu Aurora juga pakai flame shot juga salah ya, nggak pakai flame shot juga susah gitu ya. Jadi kayak pokoknya makanya Aurora lebih jarang dipakai dibandingin Valir, Parsha ataupun Selena sih. Kayak itu adalah pilihan terakhir mungkin. Aurora di sini bakal coba clearing bagian atas, Doyok di sini tanpa adanya buff level 5, one-nya di sini level 7 guys ya. Jadi cukup jauh kalau misalkan ngomongin soal level. Dan di sini retri seorang Doyok dari tadi belum bisa mengamankan apapun, hanya kelomang bagian bawah aja yang diamanin. Ya, EVOS akan langsung mendapatkan turtle begitu saja. Anak-anak Genflix di sini boleh dibilang nggak ada respon sama sekali guys. Jadi ya udah nunggu aja gitu guys ya. Dan
Gak tau, mungkin ini kayak salah satu alasan Geek Farm sampai sekarang belum bisa naik ya dari tier paling bawah. Baru menang sekali lawan Aerowolf. Menang sekali melawan Aerowolf itu pun pada saat ini guys ya, kayak Aerowolf itu lagi apa sih, melakukan perubahan line up kalau nggak salah. Nah, kita lihat Rexy di sini akan langsung menggunakan ultinya guys untuk mengamankan buff, tapi kita lihat malah diambil sama seorang Donkey. Ramzu akan mengamankan Raptor macetnya di sini. Doyok masih terlalu miskin di sini, level 6. Dan one-one-nya di sini level 8. Ini kalau one pakai one-one itu gua kadang-kadang sebutnya suka salah gitu ya. One menggunakan one-one jadi 3 one dong. One gitu guys. Nah, Rexy di sini bakal coba ngeharas terus. Kita lihat tuh Wong Koko bisa apa tuh guys ya. Pokoknya kayak dimajuin mundur. Bingung ini Aurora ini guys. Dia mau nge-camp salah, ya nge-burst siapa juga belum bisa. Tapi kalau misalkan dia di luar terus itu bakal kayak dicicil-cicil terus. Dan kita lihat di situ Ramzu langsung mencoba untuk dimajuin sama seorang Rek, dan Rek langsung maju aja ke arah turret, bisa diamankan. Kita lihat di situ karena EVOS di sini range-nya jauh daripada Carmilla. Dari Cecilion. Jadi kayak misalkan mereka nge-diving pun itu Cecilionnya bisa tembak-tembakin dari jauh. Dan Ipin di sini masih mencoba untuk melakukan push. Geek Farm di sini kayak bener-bener ini banget ya, kayak bener-bener selalu kepres banget kalau main guys. Kayak mereka mungkin lebih harus apa ya? Gue sih lihat dari mereka ya, permainannya minggu ke minggu gitu ya. Mereka tuh kayak nggak pengen menangin early gitu loh. Kayak hero mereka menang pun mereka nggak memberikan pressure, hero mereka kalah mereka mati terus. Jadi kayak selalu membiarkan musuhnya tuh enak buat farming kalau boleh dibilang. Nah, kita bakal lihat di sini Ramzunya sih pengen late game ya. Gue tahu Ramzu tuh suka main late game juga guys. Tapi permasalahannya kalau early-nya terlalu kalah kan juga istilahnya percuma guys ya. Joker kali ini akan mundur lagi. Kita lihat dengan adanya pick Aurora di sini, nggak ada yang bisa dilakukan. Belum ada dampaknya sama sekali sampai sekarang. Dan di sini Hayabusa akan mencoba memain kejar-kejaran bersama Luminaire. Donkey bakal kasih stun. Kita lihat bakal ditempel saja seorang Doyok, langsung melakukan ultinya guys. Bahkan seorang Donkey bisa nahanin ulti daripada Hayabusa sendirian guys ya. Jadi di sini kalau dari sisi Geek Farm sendiri menurut gue udah bakal susah banget buat comeback. Istilahnya kayak one-one ini kan hero yang bakal apa ya, menggila di late game ya. Sampai awal ini kayak dia udah memimpin banget. Wah, ini Ipin bakal coba dikejar nih ya. Kita lihat skill 1 tapi one-one-nya nyangkut di situ guys ya. Karena emang lompatan dari pasifnya tuh nggak sejauh Tamus. Kita coba berusaha didapatkan sama EVOS, tapi kita lihat entah gimana caranya Joker bisa ngambil ya. Mungkin dengan soft tag itu ya dia dapetin. Tamusnya baru mengamankan Bloodlust X di sini. Sementara Uranusnya 4400 guys ya. Jadi Uranusnya aja tajir banget ini. Mungkin ini guys ya, cocok ya di sini Uranus dengan tipe permainan Rek. Dia kan nge-push ya di samping ya sendirian. Nggak perlu di cover guys kali ini. Biasanya kalau main MM kan dia butuh di cover. Kali ini dia main Uranus, main sendiri aja. Yang penting turret jebol. PT bongkar turret namanya. Ini siapa yang mau bunuh ya? Seorang Ramzu dengan damage pas-pasannya. Mau ngebunuh Rek yang istilahnya duitnya udah jauh lebih banyak di atas dia. Mungkin perbedaannya berapa, hampir 1000 tadi bedanya. Lu lihat Ipin gebuk-gebukan, darahnya nambah lagi. Nggak ada rasanya sama sekali buat seorang Uranus. Di situ Cecilion akhirnya bisa diamankan untuk pertama kalinya sama seorang Aurora. Wong Koko 2 kill so far guys ya. Joker sudah mati 4 kali, Doyok nggak bisa farming di sini. Kita lihat berhasil mendapatkan buff kali ini daripada seorang Joker. Bakal dikejar terus. Dibekuin gitu aja seorang one-one. Kita lihat dikejar terus one-one-nya, benar-benar maju terus, ultinya di pop up. Kita lihat apakah bakal bisa selamat di sini. One-one-nya masih bisa selamat ya. One yang 3 kali nih, one 3 kali. Dan di sini boleh ini ya, informasi sedikit guys ya. Di sini turret daripada EVOS belum ada yang hancur satupun guys. Joker di situ kita lihat lagi ngecas, digangguin sama Donkey. Emang keterlaluan nih guys ya. Orang lagi ngecas aja nggak dikasih enak nih sama si Donkey guys. Rek bakal langsung nge-press aja terus di bagian bawah, dan turret bakal satu persatu dihancurkan. Mungkin sesaat lagi tinggal turret tengah saja di sini yang bakal dihancurkan di bagian luar. Sisanya tuh udah botak semua. Dan di sini EVOS mau turtle bebas, mau ngapain bebas. Dan di sini mungkin ya nggak tahu ya. Gue melihat ini sih kayak kelesuan sih yang gue lihat di Geek Farm ini. Mungkin mereka berasa oh ya udah ini kita season ini skip gitu ya. Season ini skip. Mungkin ya di season selanjutnya ya mereka bakal berjuang lagi. Karena di sini kayak kelihatan udah agak sedikit loyo ya boleh dibilang. Ramzu di sini bakal langsung dimajuin dulu lihat ya. Rek bakal nempelin aja Ramzunya guys. Mati udah gitu doang guys.
Pokoknya dimajuin sendiri, Ramzunya maju-maju dikit, ditempelin Uranus, mati. Dan di sini Uranus gak bisa dibunuh tuh, lihat tuh ya, darahnya nambah lagi, masih ada skill 2, langsung pergi guys. Ya bener-bener kayak memancing-mancing seorang Joker ya buat lompat ke arah dia. Bermain stiker di sini. Dan Wong Koko akan mengamankan Holy Crystal ya, semua turret daripada Geek Farm semuanya sudah rata. Dan ini mungkin adalah season kedua buat Geek Farm di mana dia menempati posisi terakhir ya. Season lalu kalau nggak salah kedua terakhir. Ya, season ini adalah yang terakhir. Jadi kayak entah mereka harus apa ya? Menurut gue refresh semuanya atau mereka nggak tahu guys kalau gimana. Kalau misalkan menurut gua dengan orang-orang yang ini lagi mereka mandek ya, menurut gua harus refresh. Kalau mau refresh semua sih lebih baik dibandingin kayak setengah-setengah. Istilahnya kita nggak tahu tuh ya itu apa, ampas itu ada di mana kan kita nggak tahu. Mendingan di refresh semua sih kalau menurut gua. Karena kayak udah 2 season diberikan kesempatan, kalau misalkan masih gini-gini terus kan agak sedikit gimana. Ini kayak bukan analisis ya, malah jadi julid guys. Ipin di sini bakal memancing ya semua pemain EVOS untuk mengejar dia. Kita lihat di sini Ipin udah pasti mati. Cuma apakah dia bisa buying time di sini sehingga Hayabusa bisa mendapatkan turret di bagian atas? Kita lihat dikeroyok lumayan banyak di situ. Carmilla di sini bakal ngebukain map, bakal dimajuin terus kayak one-one-nya tuh, lihat tuh. Suka-suka dia mainnya guys. Maju, lihat nih. Darahnya nggak bakal habis. One-one-nya sendirian tuh. 1, 2, 3, 4, 5 Joker, ultinya ke dalam nih. Iya lu, Ramzu harus menggunakan flickernya di situ, masih mencoba untuk dikejar, tapi kita lihat one-one daripada seorang One akan memutuskan untuk mundur. Turret berhasil dihancurkan. Akhirnya turret pertama guys ya, tadi yang paling sedikit darahnya bisa dijebolin juga sama seorang Hayabusa. Di sini Lordnya sudah mulai muncul dan ini bau-bau kemenangan sepertinya buat EVOS. First Lord di sini bakal dipecahkan sama EVOS sepertinya. Geek Farm sendiri di sini kayak agak terlalu gambling buat mainin tempo permainan kayak gini dengan Granger. Grangernya tadi ambil buff apa ya? Padahal tadi Tamusnya kayak awal-awal udah ngambilin buff birunya EVOS loh guys. Tapi terus pergerakannya sedikit lambat, kelamaan. Doyoknya juga nggak ngebuff dulu. Jadi kita lihat Doyoknya benar-benar lambat banget jadinya. Dan udah mati 3 kali di sini, nggak ada yang bisa dilakukan sama seorang Doyok. Bahkan dia buy one sama Uranus pun gue yakin mampus ini guys ya. Uranusnya levelnya lebih tinggi, duitnya lebih banyak, mau ngapain Hayabusa kan? Perbedaan 12.000 di menit ke-11 ini ya. Kalau duit udah beda 1.000 ya per menit, itu kayak udah bener-bener nightmare sih buat tim yang defending timnya tuh udah menurut gua nightmare banget. Karena udah terlalu kaya, tank musuhnya juga udah terlalu keras. Ya dia bisa berbuat apapun, apalagi kalau musuhnya tuh tukang initiator ya, misalkan Chow Akai gitu ya, dia tuh bisa maju suka-suka guys. Karena dia nggak bakal ada yang bisa bunuh, tapi dia bisa kayak aim buat nyulik dengan gampang. Karena kan kayak salah satu tantangan seorang tank kayak gitu ya, lu harus cari tapi lu nggak boleh mati, lu harus kayak bisa nangkap orang tapi lu nggak boleh mati duluan. Joker di sini akan langsung maju berada di depan tapi akan menggunakan flicker untuk mundur. Wong Koko akan mati. Kita lihat di sini Cecilion bakal ngasih damage dari jauh, sementara one-one-nya bakal muter-muter double kill, lompat langsung ke arah Doyok menggunakan ultinya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan triple kill bakal didapatkan sepertinya di situ. Dan Nexus akan langsung dihancurkan begitu saja sama EVOS. Game yang menurut gua apa ya, mungkin sangat gampang banget kali ya buat EVOS di sini. 1-0 berhasil diamankan, dan gua nggak bisa bilang line up yang sekarang ini lebih bagus daripada kemarin atau gimana, nggak bisa ya, karena di sini menurut gua Geek Farm nggak ngerti cara memenangkan early game sih. Jadi kayak terlalu mudah lah buat EVOS buat menangin di early game, snowballing terus sampai rata sampai habis di menit ke berapa? 12 tadi boleh gue bilang. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue bahas Clemens. Kita bakal langsung masuk ke game yang kedua.